Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang untuk partisipan yang masih bertahan di webinar kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan kita akan segera lanjut masuk ke sesi yang ke-8. Namun sebelumnya saya informasikan kepada Anda semua bahwa di akhir sesi nanti tentunya kita akan bagi-bagi hadiah dan juga ada satu grand prize yang akan kita undi untuk pemenang yang terpilih. Dan juga saya ingin ingatkan bahwa saat ini link presensi sudah ada di kolom chat. Silakan partisipan bisa mengakses link tersebut di kolom chat untuk bisa mengisi presensi pada webinar kita SCF hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ke-8, di mana sesi 8 ini merupakan sesi akhir, yaitu sesi puncak pada sesi SCF hari ini, dengan topik angina in-depth yang akan dimoderatori oleh Dr. Adi Bestara, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan saya akan bacakan CV dari moderator kita, dengan nama lengkap Dr. Adi Bestara, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA, lahir di Serang bulan Mei tahun 89, dan beliau saat ini sebagai staf medik fungsional di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah, Rumah Sakit Dr. Muardi. Baik, rekan-rekan berbahagia, dan inilah Solo Cardiovascular Forum sesi ke-8. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menginjak di sesi ke-8, sesi terakhir dalam Fourth SCF SOP HF 2021. Di sesi ke-8 ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai angina, dengan judul topik kita angina in-depth. Yang mana di sini nanti ada dua pembicara yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, yang akan membawakan materi mengenai Advancing on Angina Treatment Paradigm, Spotlight on Myocardial Perfusion. Ya, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan FIHA. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Universitas 11 Maret, kemudian melanjutkan spesialis jantung pembuluh darah di Universitas Indonesia, kemudian mengikuti fellowship in clinical and interventional cardiology di IJN, Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Kemudian juga beliau sudah menempuh kursus biostatistik in UMEA University, Advanced Biostatistic and Epidemiology di UMEA University. Saat ini beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, dan juga sebagai sekretaris penelitian dokter spesialis kardiovaskular Indonesia cabang Solo, dan juga sebagai associate editor jurnal kardiologi Indonesia. Ya. Kemudian pembicara kedua yaitu adalah Dr. Dafsah Arifah Jusar, spesialis jantung pembuluh darah konsultan FIHA, FASCC, FASC, FAPSC, dan FS Sky. Beliau akan membawakan materi mengenai the role of metabolic agent in management of chronic coronary syndrome. Beliau saat ini
adalah sebagai staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kardiovaskular FKUI, dan juga sebagai Kepala Staf Medik Rawat Intensif dan Kegawatan Kardiovaskular Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, dan juga beliau saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PWPerki. Selain itu beliau juga sebagai Ketua dari Pokja, Kelompok Kerja Akut Kardiovaskular Care PWPerki. Ya, beliau menempuh Bachelor of Science, major in Biology di St. Lawrence University, Canton, New York, USA, kemudian melanjutkan dokter umum di Universitas Atmajaya, dan menempuh pendidikan dokter spesialis jantung pembuluh darah di UI, dan juga saat ini telah menyelesaikan program pendidikan dokter ilmu kedokteran di universitas yang sama. Oke. Ya, menginjak sesi pertama, saya berikan waktu yang tepat kepada Dr. Heru Sustomo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, yang akan membawakan materi pertama. Dr. Heru, kami persilakan. Ya. Kesempatannya untuk saya menyampaikan materi siang ini dengan judul Advancing on Angina Treatment Paradigm. Kita tahu bahwasanya angina ini atau angina adalah satu kondisi di mana sering dialami oleh seorang pasien, terutama pasien jantung koroner yang baik yang sudah dilakukan intervensi ataupun belum. Ya, kalau kita melihat lagi dari anamnesis, kadang-kadang dalam membuat kesimpulan atau diagnosis angina ada beberapa yang perlu diperhatikan dan kadang-kadang dari teman-teman di garda depan miss untuk mendiagnosisnya. Angina yang khas adalah angina yang memiliki 3 karakter seperti ini, yaitu adanya nyeri di dada yang seperti diremas, kemudian bisa menjalar juga ke leher, kemudian rahang ataupun lengan, kemudian dicetuskan oleh satu aktivitas fisik ataupun stres, dan juga berkurang dengan pemberian istirahat atau istirahat. Ada beberapa kondisi di mana mungkin pasien mengeluhnya seperti angina, tetapi ternyata maaf, ada gangguan sedikit. Bisa dilanjutkan? Oke. Ada beberapa kondisi di mana pasien mungkin kadang mengeluh angina tetapi ternyata tidak terlalu khas, yang kita sebut sebagai atypical angina atau mungkin malah non angina chest pain. Ya, kalau lihat dari klasifikasi derajat keparahan angina ini yang dirasakan oleh seorang pasien, kita bisa memakai kriteria dari CCS, Canadian Cardiovascular Society. Yang paling ringan adalah grade 1. Di satu ini yaitu anginanya hanya muncul saat dia sedang aktivitas. Sedangkan angina yang paling berat yang grade 4 itu angina saat istirahat. Walaupun tidak sedang aktivitas pun dia sudah mengalami angina. Ya. Dari studi Clarify, 51% orang ternyata yang tetap memiliki angina dalam follow up 1 tahun, dia bisa meningkatkan risiko dari kematian dan juga infark miokard dengan hazard ratio 1,32, ya, cukup besar juga kejadian ini ternyata di dalam masyarakat. Ya. Kalau kita melihat secara patofisiologi dari arteri koroner, arteri koroner ini dibagi 2 kelompok besar, yaitu arteri koroner yang cabang besar atau cabang utama, yang ini yang B, large coronary artery. Sedangkan kalau yang cabang-cabang kecil, yang A ini, dia satu sistem arteri yang di mikrosirkulasi di dalam miokard. Kalau kita ibaratkan seperti ini, ya, kalau arteri koroner cabang besar, dia seperti jalan raya, yang kita lihat di sini, lancar, misalkan lancar ya. Tetapi belum tentu di jalan di kampung-kampung itu juga lancar. Contohnya kalau kita lebaran ya, di Jakarta, di pusat kota ibu kota, lancar, tapi di daerah mengalami obstruksi ataupun kemacetan. Sama dengan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner yang besar bisa aja lancar, tapi yang cabang-cabang kecil belum tentu seperti itu.
Nah, kita seringkali menyebut kondisi tersebut adalah satu gangguan di mikrovaskular atau MVO, microvascular obstruction. Ini yang sering terjadi juga pada pasien yang sudah mengalami PCI atau pemasangan stent koroner, misalkan saat dia infark miokard, walaupun pembuluh darah koroner yang besar sudah dipasang ring misalkan, tetap saja bisa terjadi satu microvascular obstruction, sehingga menimbulkan satu angina yang berulang. Ya. Untuk data objektif, kita bisa melakukan pemeriksaan, yaitu dengan cara pemeriksaan nuklir atau SPECT, single photon emission coronary tomography. Ini kita lihat pada pemeriksaan SPECT itu kita bisa melihat pasien saat rest, saat istirahat, dan saat dia di-stress, dipacu satu obat ataupun dengan aktivitas, misalkan dengan treadmill. Waktu rest dia mungkin normal hasilnya, kalau kita bilang seperti donat ya, donatnya masih utuh, tapi kalau dia sedang stres, ternyata di sini ada yang defek ataupun ada perfusi yang terganggu yang di tanah ini. Ya. Dari satu data oleh Jespersen dikatakan bahwa ternyata angina ini tetap masih bisa muncul walaupun mungkin tidak ada penyakit arteri koroner yang obstruksi. Ya. Ternyata jumlahnya cukup besar ya. Kalau di sini pada laki-laki 19% sampai 21%, perempuan lebih besar lagi persentasenya, yaitu antara 54 sampai 73%. Ya. Pernah ada lagi studi dari Westerman, dia meneliti tentang pasien-pasien yang mengalami angina pektoris stabil. Dilihat dari 2.500 pasien, hampir setengahnya mengalami PJK sebelumnya. Di angiografi ternyata memang ada PJK yang progresif sebesar 85%. Tetapi di sisi lain, ada 50% lebih pasien yang tanpa PJK sebelumnya, ketika di angiografi ternyata ada PJK sebesar 16,5%. Hal ini terjadi karena mungkin pada pasien tersebut mengalami disfungsi endotel dan juga microvascular abnormalities. Ya, kalau kita melihat dari evolusi dari iskemik miokard, yang kita sering lihat selama ini adalah masalah arteri koroner di epikardia, jalan atau pembuluh darah koroner yang utama. Yang paling khas adalah yang aterosklerotik, sudah jelas ya, ada tumpukan plak sehingga dia mengalami obstruksi. Tetapi di sisi lain ada juga pasien yang mengalami vasospastik, spasme atau katakanlah seperti mengkerut. Ya, ini yang kita sebut sebagai princemetal angina. Dan juga ada pasien lain yang mungkin mengalami coronary circulation yang terganggu, seperti dia takut subuh misalkan ya. Nah, kalau seperti ini dia tidak ada spasma, tapi dia juga ada gangguan di mikrovaskular seperti disfungsi endotel. Bahkan ada beberapa persen, ya sekitar 5-6% pasien infark miokard akut tanpa lesi koroner yang signifikan, atau lesinya itu hanya kurang dari 50%, tersebut sebagai minoka. Minoka ini salah satu infark miokard yang angiografinya ternyata cukup bagus, tidak perlu dipasang stent, tetapi tetap anginanya khas. Nah, biasanya kalau minoka ini adalah pasien-pasien yang lebih muda ataupun juga yang tidak memiliki dislipidemia dan biasanya perempuan. Ya, mekanisme dari kondisi iskemik ataupun angina ini ada beberapa. Yang paling khas adalah yang obstruktif, tentu jelas ya. Kita bisa lihat secara anatomi, ada gangguan obstruksi di jantung, di arteri koronernya, kemudian ada juga sebagian arteri spasme, dan bisa juga karena faktor lain seperti microvascular dysfunction. Kemudian bagaimana hubungan antara heart rate atau denyut jantung dengan angina? Apakah ada hubungannya? Ternyata sangat mungkin berhubungan. Kalau denyut jantung lebih cepat, tentu oksigen demand akan meningkat, sehingga sangat mungkin muncul angina karena kebutuhan oksigennya yang meningkat juga. Nah, karena itu kita ingin supaya pasien angina tersebut memiliki heart rate yang optimal. Ya, di sini dilihat bahwa ada pasien-pasien angina yang memiliki heart rate atau denyut jantung lebih dari 70 kali per menit dan tetap mengalami angina atau simptomatik walaupun sudah mendapat
terapi beta blocker ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa menjadi masalah heart rate ini? Kalau kita lihat, denyut jantung yang cepat, dia bisa meningkatkan wall stress dari arteri koroner, sehingga timbul kerusakan endotel dan juga nanti bisa memicu aterosklerosis. Kemudian juga selain itu, dia kalau denyut jantungnya cepat, maka periode diastoliknya menjadi lebih pendek. Padahal kita tahu bahwa waktu diastolik ini adalah waktu yang penting untuk pengisian koroner, selain juga pengisian ke ventrikel kiri. Sehingga kalau denyut jantungnya cepat, tentu perfusi koroner menjadi terganggu, menjadi berkurang. Akhirnya juga timbul satu gangguan iskemik. Nah. Ketika kita bisa menurunkan denyut jantung seorang pasien, maka kita bisa mengurangi gejala anginanya melalui mekanisme perbaikan dari oksigenasi miokard dengan cara mengurangi kebutuhan oksigennya. Kemudian juga untuk koronernya kita bisa lihat di sini waktu perfusinya bisa lebih memanjang sehingga flow ke koroner pun lebih perbaikan. Ya, ada satu obat yaitu ivabradin. Ini obat yang sudah mulai dipakai untuk pengobatan angina. Kita bisa lihat efeknya di sini bahwa ivabradin punya efek banyak terhadap jantung. Dia letak bekerjanya spesifik di SA node, ya, sinoatrial node. Untuk kasus angina kita bisa lihat di sini bahwa dengan pemberian ivabradin dia bisa meningkatkan perfusi koroner karena tadi ya diastoliknya memanjang. Kemudian memperbaiki fungsi endotel dan juga meningkatkan kolateral dari pembuluh darah koroner ini. Nah, ivabradin dia selektif dan spesifik menghambat Vanni channel di SA node sehingga bisa mengurangi denyut jantung, dan dia juga satu sodium potassium inward current yang ya mengontrol sodium potassium inward current sehingga bisa memperbaiki dari diastolic depolarization pada SA node. Efek ivabradin ini dia bergantung pada dosisnya. Makin besar dosis bisa mengurangi denyut jantung yang lebih besar juga. Kalau kita lihat di sini bahwa ivabradin ini yang warna hijau ya, dia secara selektif memblok Vanni channel, kemudian dia akan menurunkan slope. Slope ini slope itu kemiringan ya, kemiringan diastolic depolarization sehingga menurunkan heart rate ya. Kalau orang normal yang merah, kalau kasih ivabradin dia yang warna hijau ini garisnya. Jadi dia slope-nya lebih landai. Dan juga ivabradin ini dia walaupun menurunkan heart rate, dia tidak memiliki efek ke inotropik dan juga tidak mengganggu konduksi ataupun kontraktilitas dari otot jantung. Ivabradin bisa memperbaiki kondisi iskemik dengan beberapa cara, yaitu pertama yang meningkatkan dari durasi fase diastolik. Kemudian juga preservasi dari dilatasi koroner, mengurangi oksigen consumption dari miokard, memperbaiki fungsi endotel dan juga sebagai antiatorogenik dari arteri koroner. Ya. Kalau kita lihat di sini satu studi yang memeriksa coronary flow rate velocity dengan kondisi atau hiperemia pada baseline yang warna abu-abu, kemudian ketika dikasih ivabradin selama 1 minggu, dia coronary flow velocity-nya perbaikan ya, yang warna hijau ini. Dan juga coronary flow reserve atau cadangan aliran koroner juga perbaikan dengan pemberian ivabradin selama 1 minggu. Kemudian kalau kita lihat di sini juga dia ivabradin memiliki efek menambah perfusi saat diastolik dibandingkan dengan beta blocker ya. Ketika seseorang diberi ivabradin yang warna oranye ini, warna oranye, kita lihat di sini dia diastolik time-nya lebih lama
lebih panjang dibandingkan yang pemberian atenolol yang warna biru. Sehingga profesi koroner pun bisa perbaikan. Walaupun mungkin reduksi atau penurunan heart rate-nya relatif sama. Kemudian juga dilihat bahwa ivabradin memperbaiki fungsi kolateral dari koroner pada pasien yang jantung koroner ini. Kita lihat di sini yang sebelah kanan yang warna oranye. Ini secara grafik kita lihat bahwa pasien yang menderita angina ini model koronernya, sedangkan yang mendapat ivabradin dia banyak kolateral ataupun cabang-cabang kecil yang akan memberi vaskularisasi pada miokard sehingga bisa mengurangi iskemik. Nah, bagaimana dengan pemberian ivabradin plus beta blocker dibandingkan dengan beta blocker yang diarbitrasi? Ternyata untuk angina, pemberian beta blocker tambah ivabradin lebih bagus dibandingkan beta blocker saja yang diarbitrasi. Ya, ini di follow up selama 16 minggu. Ternyata anginanya lebih perbaikan dan juga efek sampingnya lebih minimal. Ya. Ini terjadi pada banyak subset pasien. Overall, ivabradin sangat bermanfaat buat pasien-pasien angina tersebut. Di sini kita lihat pada usia yang tua ataupun yang dewasa muda pun kurang lebih sama ya. Pada berbagai macam subset CCS angina 1, 2, dan 3, apakah pernah infark miokard ataupun tidak sebelumnya juga relatif sama. Kemudian efek samping. Nah, walaupun ivabradin ini salah satu obat yang punya efek membuat jadi bradikardi atau menurunkan heart rate, ternyata efeknya atau adverse event-nya itu lebih rendah dibandingkan beta blocker yang dinaikkan dosisnya. Contohnya di sini kita bisa lihat kalau bradikardinya ya lebih rendah. Kemudian juga keluhan hipertensinya sangat jauh lebih rendah, juga fatigue-nya lebih rendah. Ya. Di dalam guideline CCS, Chronic Coronary Syndrome dari ESC, European Society of Cardiology, tahun 2019 sudah ada perbaikan atau rekomendasi yang meningkat pemberian ivabradin ini untuk terapi angina. Kita bisa lihat di sini ivabradin bisa dipertimbangkan sebagai lini kedua terapi angina. Level rekomendasinya kelas 2, level of evidence-nya A. Ya, cukup bagus. Kemudian pada pasien-pasien tertentu yang mendapat kombinasi beta blocker, kemudian ditambah ivabradin, ini rekomendasinya 2B. Kemudian ini tabel dari guideline yang sama, ESC 2019. Dari pasien angina yang kita temui, ada beberapa mungkin kondisi penyerta yang bisa kita pertimbangkan untuk pemberian obat ada angina lini pertama dan lini kedua. Katakanlah kalau standar terapi di sini, lini pertama adalah beta blocker atau kalsium channel blocker. Dan kalau dia ada peningkatan heart rate, kita bisa pertimbangkan beta blocker atau non-dihydropyridine kalsium channel blocker. Lini kedua dan 3, nanti kita bisa lihat lagi kalau dia masih angina dan heart rate yang masih tinggi, kita bisa berikan ivabradin. Dari tabel ini kita lihat di mana sih letak ivabradin, ternyata bisa dilihat di sini ya. Pada pasien yang heart rate-nya di atas 80 kali per menit. Kemudian juga pada pasien yang mengalami gagal jantung atau LV dysfunction. Kita tahu bahwa dalam guideline gagal jantung pun ivabradin sudah mendapat tempat rekomendasi yang cukup bagus ya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang mengalami tekanan darahnya relatif rendah, kita tidak bisa naikkan beta blocker ataupun CCB-nya, tapi kita bisa tambahkan atau ganti dengan ivabradin. Kemudian ada satu review dari Roberto Ferrari, ini orang yang sudah berkecimpung lama di bidang ivabradin khususnya. Beliau meneliti tentang obat-obat angina dalam 50 tahun pengobatan.
Ternyata di sini dikatakan oleh Roberto Ferrari bahwa pengobatan anti-angina ini sangat personalized dan juga kita lihat individu masing-masing. Tidak ada evidence yang kuat untuk mengatakan mana dulu yang dimulai, apakah first line atau second line treatment. Tetapi yang penting adalah kita lihat bagaimana dengan pasiennya. Kita lihat tiap-tiap pasien mungkin memiliki kondisi ataupun komorbid yang berbeda-beda. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa heart rate ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu target terapi pada pengobatan angina. Dan kita lihat salah satu obat untuk menurunkan heart rate adalah ivabradine yang sudah direkomendasikan oleh guideline dan posisinya pun cukup bagus ya, 2A atau 2B. Kemudian juga kalau ivabradine dikombinasi dengan beta blocker sangat aman dan juga sangat baik untuk memperbaiki outcome pasien. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Heru yang telah membawakan materi pertamanya. Di sini kita lihat ya bahwa heart rate berperan penting dalam manajemen dari angina. Baik, menginjak ke materi kedua yaitu Dr. Dafsa Arifah Juzar, konsultan yang akan membawakan materi mengenai the role of metabolic agent in management of chronic coronary syndrome. Kami berikan waktu kepada Dr. Dafsa untuk menyampaikan materinya selama 25 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara di webinar Departemen Kardiologi di Solo. Dan saya hari ini akan menyampaikan the role of metabolic agent in management of chronic coronary syndrome. Sebagai outline-nya, pertama akan membicarakan mengenai penyakit jantung iskemia, dan penyakit arteri koroner, penyakit jantung koroner. Kemudian akan bicara juga mengenai sindroma koroner kronis, ya. Dan bagaimana perannya metabolic agent pada sindroma koroner kronis, beserta dan terakhir tentu rangkumannya. Kalau kita lihat penyakit jantung iskemia itu merupakan penyebab kematian global ya utama.
terutama pada wanita di bawah 55 tahun. Dan manifestasinya adalah berupa angina, dan ini telah dideskripsikan oleh William Aberdeen lebih dari 2 abad sebelumnya. Dan Alan Byrne angina itu merupakan masalah mismatch daripada supply dan demand. Namun akhir-akhir ini, terutama dari WISE tadi, 2/3 perempuan dengan angina tidak mempunyai lesi di epikardial, sehingga teori mismatch ini tidak cocok untuk populasi tersebut, ya. Kemudian dari registry, walaupun dia tidak mempunyai masalah di pembuluh darah epikardialnya atau obstruksi, namun ini tetap merupakan faktor risiko. Risk registry memperlihatkan bahwa kejadian infak miokard dan stroke pada pasien yang mempunyai angina pada 4 tahun itu lebih tinggi, ya, 16,3% dibanding dengan 14,2%. Kemudian dari patofisiologinya, kita bisa lihat bahwa memang masalahnya bisa dibagi 2 masalah epikardial, yaitu vokal epikardial, bisa epikardialnya karena vasospasme, bisa masalah epikardialnya karena bridging, atau juga masalah epikardialnya karena CAD, diffuse, CAD yang diffuse. Kemudian juga ada masalah mikrovaskular dan tingkat epikardial maupun di tingkat mikrovaskular. Tentunya untuk pasien yang dengan masalah epikardial, itu sudah banyak evidence base dan kita dapat mengikuti guideline dengan evidence yang cukup sangat kuat. Namun pada pasien yang tidak mempunyai masalah di epikardial, obstruksi, ini menjadi pendekatan patofisiologi menjadi pilihan. Pertama-tama, dalam menangani pasien dengan angina, kita tentunya perlu memperhatikan masalah sistemik, kardiak, dan juga koroner. Jadi tidak hanya melulu memperhatikan masalah koronernya. Sistemik pertama tentunya kita perlu memastikan bahwa demand-nya serendah mungkin, sehingga harus melihat blood pressure, heart rate, dan juga aktivitas simpatis. Sedangkan untuk di jantung, struktur jantungnya sendiri, kita harus aware bahwa adanya hipertrofi, adanya diastolik disfungsi, adanya penyakit katup, atau juga heart failure beserta gangguan outflow tract dengan obstruksi. Karena semuanya ini dapat bermanifestasi dalam bentuk peningkatan LVEDP dan juga bisa mengakibatkan angina. Sedangkan tadi pada koroner kita bisa bagi antara obstruktif dan non-obstruktif. Non-obstruktif bisa disfungsi mikrovaskular, bisa juga arteri spasm, ya, dan endotelial disfungsi. Masalah ischemic heart disease antara obstruksi dan obstruksi, endotelial disfungsi, dan juga mikrovaskular disfungsi itu patofisiologinya bisa ada secara bersamaan. Sedangkan untuk mikrovaskular disfungsi sendiri, kita perlu lihat bahwa background-nya absence coronary atau kelainan struktur, itu bisa karena endothelial disfungsi dan vascular remodeling pada tingkat kapilari, ya. Begitu juga kita perlu melihat masalah tadi jantung, ya, sistemik. Kemudian apakah angina itu iatrogenik? Namun secara
tersesat, dan 3 kita dapat identifikasi dengan mudah, namun yang obstruksi coronary disease dengan kemungkinan endothelial disfungsi, vascular muscle, sel disfungsi, mikroembolisasi, dan extramural compression ini kita perlu identifikasi sehingga pendekatan patofisiologi dapat dilakukan dalam menangani pasien yang mempunyai angina. Jadi secara umum ya bahwa angina itu pada ischemic heart disease bukan kompleks sindrom dan tidak hanya melulu masalah obstruksi dari pembuluh darah koroner. Jadi ischemic heart disease sendiri sebenarnya ada 2, yaitu stable coronary syndrome dan acute coronary syndrome. Dan masing-masing ada masalah obstruksi dan juga ada yang tidak ditemukan obstruksi. Jadi iskemia dengan non-obstruktif CAD. Begitu juga pada pasien acute coronary syndrome. Bahkan saat ini terminologinya telah bermodifikasi, berubah dari chronic stable, sekarang ini disebut chronic coronary syndrome, karena dianggap perjalanannya sebenarnya merupakan bentuk yang kronik dari sindroma koroner akut. Manifestasi dari chronic syndrome dapat berupa ada 6 di sini, yaitu pasien dengan suspek CAD dengan stable angina atau sesak nafas. Kemudian pasien dengan gagal jantung yang baru dengan disfungsi ventrikel kiri dan suspek adanya penyakit jantung koroner. Bisa juga asimptomatik atau simptomatik yang sudah stabil kurang dari 1 tahun setelah mengalami sindroma koroner akut dan juga dilakukan revaskularisasi. Atau asimptomatik pasien yang lebih dari 1 tahun dari diagnosis awal atau revaskularisasi. Dan juga kemudian pasien dengan angina yang kita suspek vasospastik atau microvascular disease. Asymptomatic subject in whom CAD is detected saat screening. Jadi pada presentasi yang kelima ini perlu kita perhatikan karena pendekatan pada pasien ini adalah pendekatan dari patofisiologi penanganannya. Dan perjalanan klinisnya, natural history-nya, penyakit jantung koroner intinya adalah kita harus mengontrol faktor resiko. Dibuat serendah mungkin sehingga perjalanannya tidak mengalami kejadian akut. Ya. Tentu iskemia yang lama dengan angina, baik itu iskemia dalam bentuk angina ataupun silent, ini bisa memperburuk fungsi jantung yang akhirnya menjadi ke arah gagal jantung bila tidak ditangani secara adekuat. Dalam mendiagnosa pasien penyakit jantung koroner, kita selalu berangkat dari apakah ada likelihood-nya tinggi atau rendah. Kalau likelihood-nya rendah, itu anjurannya adalah langsung CTCA. Kemudian kalau likelihood-nya tinggi, kita langsung dengan non-invasive testing. Bisa dalam echo, namun bila diperlukan dilakukan stres untuk mengkonfirmasi adanya myocardial iskemia yang mengganggu performa jantung. Namun angina sendiri tentunya perlu ditangani dan ini melakukan dengan diagnostik terapi. Bila dengan terapi konvensional simptom tidak dapat diatasi, maka dilakukan invasif angiografi koroner. Kemudian berikutnya adalah bila temuan dari angiografi koroner tersebut dari 90%, kita bisa langsung melakukan revaskularisasi. Namun bila
antara 40-70%, yaitu moderate, tentunya kita harus pastikan dengan functional assessment apakah lesi tersebut bermakna. Apakah itu merupakan lesi obstruktif yang mengganggu aliran. Kita bisa lihat di sini bahwa myocardial iskemia merupakan hasil dari proses patofisiologi yang melibatkan epikardial dan juga mikrovaskular atau keduanya. Kalau masalahnya di epikardial, sedangkan pada pasien dengan diffuse ateroma atau masalahnya periarterial, kita menggunakan dengan coronary flow reserve. Sedangkan untuk masalah yang ada di mikrosirkulasi, kita perlu menilai dengan IMR index atau hyperemic myocardial resistance. Tentunya masalah sirkulasi ini ada masalah aliran dan juga masalah vasomotion test untuk memastikan tidak adanya spasm. Karena tentunya bila pasien mempunyai masalah spasm, tentunya beta blocker bukan indikasi pertama pada pasien tersebut ya. Rekomendasi dari ESC membagi berdasarkan adanya kemudian melihat heart rate pasien, kemudian juga melihat apakah ada disfungsi dan juga tekanan darah. Pada umumnya, step pertama adalah menggunakan antara beta blocker atau CCB ya. Untuk pasien yang heart rate tentunya kita mau juga selain bila tidak menggunakan beta blocker menggunakan CCB yang juga dapat menurunkan heart rate. Untuk pasien yang sudah tekanan darahnya rendah, tentunya kita kemudian melihat apakah heart rate-nya tinggi. Ya. Dan tentunya kita membutuhkan obat-obatan yang tidak mempengaruhi hemodinamik. Maka ranolazine dan trimetazidin menjadi pilihan ya, untuk kasus yang tekanan darahnya rendah. Atau bahkan kalau kasus tersebut kita anggap kita nilai masalahnya mikrovaskular dan tidak mempunyai masalah vasospasm. Itu bisa menjadi pilihan pertama setelah kita bisa mengontrol heart rate. Bila heart rate dan tentunya hemodinamiknya sudah terkontrol atau bahkan tekanan darahnya rendah. Dalam hal merelief angina, tadi tersampaikan bahwa short acting nitrate tadi first line terapinya ini merupakan kelas 1 ya, beta blocker dan CCB. Kemudian angina simptom yang tidak terkontrol dengan beta blocker atau CCB, kita bisa tambahkan dengan dihidropyridin. Perlu dipertimbangkan untuk dihidropyridin. Jadi initial terapinya, rekomendasinya 2A, levelnya B ya, bahwa beta blocker CCB. Namun tentunya ini keterbatasannya adalah memperlihatkan secara umum tidak berdasarkan patofisiologi. Kalau secara patofisiologi tentu kita pengobatan pada pasien-pasien yang non-obstruktif, kita perlu pendekatan secara patofisiologi. Begitu juga penggunaan nicorandin, ranolazine, ivabradine ini merupakan second line of treatment untuk mereduce angina dan improve exercise tolerance ya. Ini rekomendasi dari, kembali lagi tentunya rekomendasi ini tidak merupakan pendekatan secara patofisiologi, di mana tadi kita perlihatkan bahwa sebagian besar pendekatannya adalah masalah epikardial. Karena itulah yang banyak bukti-bukti evidence penanganannya. Kita tahu bahwa coronary occlusion tadi tidak cukup untuk menangani oklusi saja. Kita ketahui bahwa
masalah, diulang kembali bahwa ada masalah spasm dan juga ada masalah mikrovaskular disfungsi. Sehingga inilah yang disebut INOCA, ya, iskemik namun tidak obstruksi. Bila ada obstruksi, tentunya obstruksi dapat penanganannya, evidence-nya cukup kuat dan dapat memperbaiki mortalitas atau kejadian jantung. Jadi kembali lagi, mungkin stress point-nya di sini adalah bahwa masalah epikardial ini kita perlu memperluas pandangan kita bahwa ada mekanisme lain di samping mekanisme epikardial, ya. Dan treatment pada pasien iskemia tentunya yang pertama adalah merilis simptom anginanya. Yang tidak mempunyai INOCA, tidak mempunyai masalah obstruksi epikardial, pembuluh darah epikardial, maka pendekatannya kembali lagi targetnya adalah mengurangi anginanya dan tentunya memperbaiki mortalitas. Jadi pendekatan hemodynamic approach itu selalu berbasis pada masalah demand oksigen supply and demand untuk memperbaiki simptom. Namun data dari clinical trial memperlihatkan bahwa sepertiga orang itu tetap mempunyai keluhan angina walaupun telah dilakukan percutaneous coronary intervention. Dalam ini aliran sungai diperbaiki dengan medical therapy, tapi pasien tetap mempunyai keluhan. Sehingga kita sering kurang memperhatikan masalah metabolik pada pasien-pasien yang mengalami iskemia. Jadi penanganan modulator daripada strategi alternatif untuk mentargetkan metabolisme dari energi kardiak dapat mempunyai peran yang besar dalam menangani kejadian iskemia yang akut, ya. Dan bisa juga meningkatkan dampak dari intervensi dalam progresi menjadi gagal jantung. Sehingga ini cardiac metabolic modulator ini membuka jalan pengertian bahwa ischemic heart disease adalah masalah yang manifestasi klinis yang common. Jadi ada manifestasi disorder dari energi dan tidak hanya melulu masalah supply dan demand. Jadi pada metabolisme normal, mitokondrial fatty acid dan karbohidrat akan beroksidasi menghasilkan ATP. Dan glukos dan fatty acid akan berkompetisi sebagai sumber asetil-CoA untuk siklus Krebs, ya. Sedangkan pada keadaan abnormal energy metabolism, fatty acid ini membutuhkan oksigen yang lebih banyak daripada glukos untuk memproduksi jumlah ATP yang sama. Dan jadi sehingga ini tidak menjadi efisien dalam memproduksi ATP pada pasien-pasien yang sudah mengalami defisiensi dari oksigen. Sehingga rate of glucose oxidation akan menjadi lebih rendah, dan ini akan mengakibatkan akumulasi dari laktat dan meningkatkan kalsium intraseluler yang bisa mengganggu hemostasis dan bahkan juga selular cell death, ya. Inilah mekanismenya bahwa ke mitokondria
pada keadaan iskemia karena oksigennya berkurang supply-nya, maka tendensi akan men-shortcut dengan menggunakan fatty acid sebagai sumber dari asetil-CoA, tidak dari glukos. Sehingga terjadi glikolisis dan penumpukan laktat. Ya. Begitu juga pada pasien yang gagal jantung, energi kardiak metabolik ini akan mirip. Sehingga metabolic agent modulator ini akan merubah atau memaksa untuk dari penggunaan fatty acid sebagai sumber asetil-CoA menjadi glukos dengan cara menginhibit oksidasi dari fatty acid secara indirect dan menstimulasi utilisasi glukos. Jadi dengan menginhibit fatty acid, maka secara tidak langsung akan menstimulasi utilisasi dari glukos dan terjadi oksidasi glukos yang lebih tinggi. Jadi kalau trimethysidin di sini merupakan improve heart energy metabolism, energy shifter. Sedangkan ranolazine memperbaiki aliran dengan bekerja pada secara tidak langsung pada calcium overload. Dan nicorandil merupakan potassium activator, relax smooth muscle, dan produce reduction dan afterload. Sedangkan ivabradin merupakan kardiotonik yang berfungsi menurunkan heart rate. Keempat second line terapi ini, tremetamcin adalah salah satu yang atau bahkan satu-satunya yang memperbaiki metabolisme dari energi jantung. Jadi cara kerjanya adalah menghambat penggunaan fatty acid sehingga penggunaan glukos yang masuk ke Krebs cycle lebih tinggi dan akhirnya tidak mempengaruhi supply yang cukup ini diharapkan dapat memperbaiki basal metabolisme dan mempertahankan fungsi kontraktilitas dari jantung itu sendiri. Di samping penurunan dari produksi laktat dan ion proton yang dapat mengakibatkan peningkatan calcium overload mitokondria yang dapat berakhir pada kematian sel. Jadi tremetamcin is a inhibitor dari free fatty acid oxidation, sehingga glukos digunakan. Tremetamcin juga combine potent anti-ischemic effect dan protektif, dan juga menghindari dari efek hemodinamik yang tidak diinginkan. Jadi properti yang unik ini ideal untuk pasien yang mempunyai masalah tanpa utamanya adalah dari mikrovaskular disfungsi. Kita bisa lihat di sini bahwa rangkuman yang ditulis oleh Marzilli, tremetamcin multiplicative effect, kemudian juga terutama pada pasien yang diabetes dan juga protektif terhadap LV disfungsi dan pasien-pasien yang menjalani prosedur. Pada pasien yang elderly dengan multivessel coronary artery disease dan diabetes setelah pemasangan cincin, dievaluasi apakah untuk kejadian recurrent angina dan LV strukturnya. Di sini setelah dilihat, setelah implantasi Kaplan-Meier, kita dapat melihat bahwa ada benefit daripada recurrent anginanya tanpa adanya penurunan struktur pada pasien-pasien yang mendapat terapi dengan tremetamcin. Jadi dibanding yang tidak mendapat tremetamcin, survival-nya lebih rendah. Ya. Pada pasien dengan diabetes juga terlihat ada penambahan tremetamcin. Pada trial ini memperlihatkan bahwa tremetamcin
dapat meningkatkan respons dari exercise. Jadi kemampuan exercise-nya meningkat tanpa merubah hemodinamik maupun perubahan metabolis. Di sini juga dapat terlihat bahwa memperbaiki angina dan juga kemampuan dari onset angina pada pasien yang menjalani exercise stress test. Jadi dibanding pada pasiennya penggunaan trimetazidin, pasien dengan tes kelas 1-nya menjadi lebih besar ya, walaupun pada baseline sama, pada placebo tidak berubah. Sedangkan untuk kemampuan exercise-nya juga lebih tinggi secara bermakna dibanding pasien yang tidak menerima trimetazidin. Sedangkan pada real world practice, trimetazidin modified release 80 mg once daily, stable angina in real world practice, kita bisa lihat bahwa perubahan dari angina attack-nya jauh lebih rendah pada pasien yang mendapatkan trimetazidin dengan modified release yang 80 mg once daily. Di sini kita juga bisa memperlihatkan bahwa trimetazidin dapat mengurangi silent ischemia dan symptomatic episode pada pasien dengan transient myocardial pada pasien diabetik. Pada Tripoli study memperlihatkan bahwa efek anti-angina post revaskularisasi walaupun mendapat metoprolol itu juga tetap tinggi, dan yang mendapat trimetazidin kejadiannya lebih rendah pada 3 bulan follow up. Sebagai kesimpulan bahwa pasien dengan angina mempunyai outcome yang lebih buruk, besar proporsi pasien dengan angina itu dengan tidak ada obstruksi, terutama pada wanita. Kemudian sering tidak dapat dicapai pada semua pasien, dan sepertiga pasien akan tetap mengalami angina walaupun mendapat terapi medikal dan revaskularisasi. Kita tahu mekanisme angina itu multifaceted dan mikrovaskular disfungsi mempunyai peranan penting, sehingga konsentrasi dari metabolic agent seperti trimetazidin pada kesempatan ini dibuktikan telah mereduce recurrent angina, kebutuhan anti-angina terapi, meningkatkan functional capacity yang dinilai dengan treadmill stress test pada pasien yang chronic coronary syndrome dan bahkan pasien post-revaskularisasi. Jadi ada clinical aplikasinya cukup luas, dan sudah saatnya kita untuk mindset kita dari masalah stenosis eksentrik ya, lebih komprehensif melihat dari masalah stenosis dan juga masalah miokardialnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dr. Daksa atas pemaparan materinya. Menjadi sesi tanya jawab di sesi 8 ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Dari Dr. Ivander Haryono. Ini belum ditujukan kepada siapa penanya, mungkin pertama kepada Dr. Daksa dulu, Dok, mungkin, Dok. Kemudian yang kedua kepada Dr. Heru. Oke, Dok. Mungkin ini pembahasan mengenai antiplatelet. Ya, ini, saya tambahin untuk pertanyaannya, bagaimana dokteran antiplatelet pada kasus angina, pada chronic coronary syndrome, bagaimana manfaatnya, dan yang kedua, apakah semua kasus angina perlu diberikan antiplatelet, Dok? Mungkin pada kasus yang ya mungkin CAD jelas, atau kalau pada kasus MVD, apakah juga mungkin perlu antiplatelet, Dok? Dan di sini pertanyaan yang berikutnya adalah aspirin sublingual. Ya, kalau di sini mungkin kita nggak umum ya pemberian aspirin yang sublingual. Artinya kita telan atau dicu. Yes, aspirin sublingual juga memiliki efektivitas yang bermakna dibandingkan secara peroral. Mungkin Dr. Daksa, ini maksudnya mungkin cu ya, yang dikunyah, apakah memiliki bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan yang diberikan secara peroral. Mohon silakan kepada Dr. Daksa. Terima kasih pertanyaannya. Jadi suara saya terdengar ya? Terdengar? Ya, Dok, jelas, Dok. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya mengenai kapan antiplatelet perlu diberikan, dan kedua mengenai cara pemberiannya ya. Jadi antiplatelet kita tahu kerjanya menghambat agregasi trombosit ya, atau platelet. Jadi pemberiannya itu tujuannya bukan untuk menghilangkan angina, tapi mencegah agregasi trombosit bila plak tersebut terjadi. Sehingga indikasinya sebenarnya pada semua pasien yang sudah kita diagnosa sebagai penyakit jantung koroner, itu menjadi indikasi kelas 1 untuk pemberian antiplatelet. Kemudian kalau mengenai cara pemberian, mungkin sublingual itu hanya diberikan pada pasien yang mengalami sindrom koroner akut, karena kita mau efek atau konsentrasinya bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat mungkin. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Dr. Heru ya. Ya, baik, terima kasih Dr. Heru, ada tambahan. Baik, tadi pertanyaan kepada Dr. Heru. Ya, ini mengenai microvascular disease. Bagaimana kecenderungan seorang mengalami microvascular disease? Apakah dapat diperkirakan secara visual saat angiografi, atau adakah kondisi faktor-faktor risiko yang memudahkan seorang untuk cenderung mengalami MVD di masa depan? Ya, mungkin Dok, sebelumnya mungkin perlu dibahas dulu bagaimana penegakan diagnosis dan cara kita mengetahui apakah ini suatu MVD ya di luar dari epicardial disease, dan bagaimana nanti kecenderungannya, faktor risikonya bagaimana. Dan yang kedua adalah mengenai efek ivabradin nanti, Dok, ya. Apakah memiliki peran juga dalam menghambat dari AV node sehingga ada potensi untuk terjadinya luka AV block ya, AV block. Silakan Pak Dr. Heru. Ya, terima kasih. Untuk menilai tentang seseorang mengalami MVD atau microvascular disease, kita saat angiografi, kalau sesaat setelah pemasangan stent, bisa kita lihat dengan MBG, myocardial blast rate. Kita lihat gimana densitas kontras yang di koroner dengan yang di miokard. Kita bandingkan antara yang koroner yang dipasang stent dengan
teritori koroner lain yang tidak dipasang stent. Sekarang pasang stentnya di LAD, kita lihat di efeknya bagaimana, apakah sama untuk blush-nya ini. Kemudian kalau secara kuantitatif bisa pakai salah satu software QB, kuantitatif blush evaluator, sehingga bisa dengan software bisa dinilai untuk grade-nya tadi, blush-nya bagaimana. Kalau saat pasien kontrol di poliklinik, kita bisa melihat dengan spek tadi ya. Spek itu salah satu perusahaan dengan nuklir. Kita lihat gimana uptake dari zat radioaktifnya di teritori ya, yang sudah dipasang stent dengan yang tidak. Kita bisa bandingkan. Sehingga nanti kelihatan kalau dia ada katakanlah MVD di teritori mana yang mengalami MVD tersebut. Kemudian yang kedua tentang efek ivabradin terhadap afenot ya. Sebetulnya secara langsung efek ivabradin terhadap afenot yang saya pelajari tidak ada hubungan secara langsung ya, karena dia bekerja spesifik dan selektif di SA node, sinoatrial node. Sedangkan kalau pemberian ivabradin plus beta blocker, nah itu mungkin tadi yang ada dilaporkan pada episode bradikardi dan AV block, tetapi juga saya rasa efeknya lebih karena beta blockernya, bukan karena ivabradinnya semata-mata, karena dia selektif di SA node cara bekerjanya. Demikian Dr. Adi. Ya baik, terima kasih Pak Heru. Mungkin dari Dr. Jafsah ada tambahan dok, mungkin bagaimana peran dari CFR atau IMR dalam kasus ini dok, dalam kasus MVD dok, microvascular disease dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk pasien yang chronic coronary syndrome atau yang stabil, tentunya keluhan angina itu ada bukti iskemik ya di pembuluh darah jantung. Dan CFR itu adalah coronary flow reserve yang dilihat pada saat dibuat hiperemi ya. Apakah alirannya meningkat, dan dibandingkan. Bila dia meningkat, umumnya angkanya 2 ya. Kalau misalnya dia meningkat, itu di atas 2 berarti coronary flow reserve-nya normal. Jadi itu adalah penilaian mulai dari epikardial hingga kapilari. Dan yang kedua adalah sering kita dihadapkan pasien dengan angina, dan saat kita melakukan angiografi koroner, kita melihat bahwa penyempitannya sepertinya moderat ya, tanggung. Tentunya kita ingin tahu apakah dengan pemasangan cincin ini akan memperbaiki keluhan anginanya. Disinilah peran fractional flow reserve yang dilakukan pemeriksaan perbedaan flow reserve berdasarkan aliran ya, aliran yang diukur. Perbedaan antara aliran saat di aorta dan setelah lesi stenosis. Kalau coronary flow reserve-nya abnormal, berarti pemasangan cincin akan memperbaiki perfusi jaringan tersebut, perfusi miokard, sehingga ada keuntungannya. Namun bila ternyata itu tidak normal, ternyata itu normal, maka lesi tersebut dengan pemasangan cincin tidak akan memberikan benefit pengurangan angina pada pasien tersebut. Sehingga maka ada cut-off point-nya ya, FFR di 0,8 itu kalau lebih berarti pemasangan cincin tidak akan memberikan benefit klinis pada pasien tersebut. Ya, bahkan bisa harmful bila ternyata ada pemasangan yang tidak optimal. Jadi intinya secara praktek klinis sehari-hari, bila kita menemukan keluhan angina dan kemudian terbukti iskemiknya ada iskemia dari pemeriksaan pencitraan non-invasif dalam keadaan resting maupun stres, dan epikardialnya tidak bermakna penyempitannya, maka masalahnya adalah di mikrovaskular.
Sekarang tinggal mikrovaskular itu bermasalahnya masalah vasomotion atau disfungsi endotel, atau memang lumen yang di arteriolar tersebut juga sudah mulai menyempit. Jadi mungkin tentunya kalau kita lihat, intinya bila kita lihat bahwa epikardialnya tidak menyebabkan angina, maka kita sudah harus memikirkan modalitas lain dalam menangani angina pada pasien tersebut ya. Apalagi kalau fungsi pompanya normal ya. Jadi kita harus juga mempertimbangkan apakah memang perlu diberikan beta blocker seperti yang dianjurkan pada panduan guideline ya. Karena kalau masalahnya vasomotion atau vasospasm, tentu pemberian beta blocker akan memperburuk. Dan juga masalah supply demand tetap penting, dan disinilah letaknya, mungkin letak besar dari beta blocker ya, dalam menurunkan heart rate. Kalau misalnya pasiennya ternyata mempunyai masalah vasospasm dan heart rate-nya tinggi, mungkin ini ivabradin menjadi peran penting di sini. Namun kalau heart rate-nya sudah tercapai di bawah 70, tensinya baik, pasiennya masih angina, tentu pilihan berikutnya kita harus memikirkan obat-obat yang sebagai metabolic modulator seperti trimetazidin atau obat yang lainnya yang bekerjanya di tingkat mikrovaskular. Demikian jawaban saya. Mudah-mudahan membantu ya. Apa Ya, Dok. ada pertanyaan lagi ya? Lanjut lagi, Dok. Ini Ya. ada pertanyaan juga dari anonim ya, Dok. Di antara pilihan terapi anti angina lini kedua, mungkin ada yang mana, Dok, yang terbaik dari agent tersebut untuk mikrovaskular angina? Dan saya tambahin juga, Dok, apakah mungkin bisa dikombinasi, Dok, dari second line anti angina tersebut, Dok? Ya. Kalau perbandingan head to head-nya belum pernah ada ya. Jadi kembali lagi, terus yang kedua, ke semua obat tersebut bisa dikombinasi karena tempat kerjanya tidak sama. Tadi sampaikan bahwa kloranolazin pada kalsium ya, kemudian kalau trimetazidin metabolik modulator, dia menghambat penggunaan fatty acid untuk masuk ke Krebs cycle, sedangkan tadi ivabradin bekerjanya pada kanal Fanny ya, Fanny kanal yang menurunkan sinus node ya. Jadi sebenarnya bisa dikombinasi kembali lagi, karena mungkin pesannya di sini bahwa ada banyak populasi angina tanpa penyempitan epikardial, dan bila tidak ada penyempitan di epikardial, kita harus sudah memikirkan menggunakan second line agent. Baik, terima kasih, Dr. Jafra. Kembali kepada Dr. Heru, Dok. Saya ada pertanyaan, Dok. Untuk kasus ACS, Dok, acute coronary syndrome, bagaimana, Dok, peran heart rate modulating agent ini, Dok, ivabradin pada kasus ACS? Apakah ada tempatnya, Dok? Ya, memang rekomendasi ivabradin sebagai anti angina lebih dipakai untuk kasus yang kronik ya, CCS, chronic coronary syndrome. Tapi untuk ACS, walaupun belum ada panduan secara khusus, kalau saya rasa lihat lagi kembali ke kondisi hemodinamik pasien. Misalkan dia pasien dengan tensinya rendah, kemudian heart rate-nya masih tinggi, maka tentu kita kalau memberi beta blocker lebih berhati-hati atau khawatir, karena yang ditakutkan adalah tensi tambah turun. Tapi dengan menggunakan ivabradin pada kondisi ACS dengan tensi rendah, heart rate-nya masih tinggi, saya rasa bisa membantu. Kemudian juga pada kondisi misalkan pasien ACS dengan LV dysfunction, tentu untuk pemberian seperti CCB nggak bisa. Nitrat pun sangat berhati-hati. Nah, karena itu pada pasien ACS dengan LV dysfunction, saya rasa bisa kita coba ivabradin
sebagai anti angina, walaupun memang dalam panduan atau guideline-nya belum ada rekomendasi khusus untuk hal tersebut. Demikian. Ya, baik, terima kasih dokter. Ada nggak dok mungkin kontraindikasi atau caution yang perlu kita perhatikan saat kita memberikan ivabradin dok? Ya, karena ini dia mempengaruhi SA node sehingga timbul bradikardie, tentu yang kita perhatikan utama adalah masalah heart rate-nya. Yaitu heart rate-nya kalau sudah di bawah 70 atau bahkan sudah bradikardie, jangan dipaksakan dengan ivabradin. Karena selain tidak efektif, mungkin juga bisa menambah bradikardie. Kemudian juga lihat irama jantungnya. Kalau dia ada atrial fibrilasi, saya rasa ivabradin tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu salah satu syarat pemberian ivabradin adalah kalau iramanya sinus. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Dr. Heru. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Dafsah. Pemberian agent anti-angina metabolik seperti trimetazidin, apakah dapat memperbaiki disfungsi endotel, misalnya pada pasien dengan diabetes, dok? Ya. Jadi kalau evidence-nya secara patofisiologi sih adalah itu tadi ya, penggunaan energi dari glukosa sehingga dampak akhirnya bisa menghasilkan ATP dalam jumlah yang cukup dan tidak terjadi akumulasi laktat dan proton ya. Yang tentunya akumulasi laktat dan proton ini bila asam intrasel akan mengakibatkan akumulasi kalsium juga dan kerusakan sel. Jadi mengenai disfungsi endotel mungkin saya terus terang belum begitu tahu ya. Tapi yang pasti bahwa penggunaan trimetazidin ini bisa mengurangi penggunaan anti-angina. Jadi mengurangi frekuensi angina yang terbukti dengan mengurangi penggunaan angina. Terus kedua, mengenai metabolizer ini juga sepertinya banyak benefitnya di pasien DM, karena bukti-buktinya pada pasien DM, terutama pada penggunaan jangka lama ya, 12 bulan, itu kombinasi trimetazidin dengan terapi konvensional, itu terlihat bahwa tidak terjadi progresi perburukan struktur miokard, berbeda dengan yang tanpa trimetazidin. Jadi itu benefitnya. Sedangkan obat yang bekerja untuk endothelial disfungsi kita sudah tahu adalah tentunya ACE inhibitor dan juga statin. Ya, baik, terima kasih. Mungkin apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dok atau kontraindikasi saat memberikan trimetazidin, dok? Ya, kalau kita lihat dia tidak mengganggu hemodinamik ya. Sekarang tinggal ada benefitnya nggak bila diberikan. Untuk kalau dari segi safety sepertinya semua subset kayaknya karena tidak mengganggu hemodinamik tidak saya prediksi nggak harmful. Tapi di sini yang jelas terlihat adalah bila tidak ada masalah epikardial, tentunya ini menjadi salah satu yang penting dipertimbangkan karena bisa menurunkan keluhan angina. Kita nggak punya obat atau mekanisme lain untuk memperbaiki aliran di mikrovaskular selain obat-obat yang second line, salah satunya trimetazidin. Baik, terima kasih kepada Dr. Dafsah dan Dr. Heru. Saya dirangka bahwa waktunya sudah habis. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Heru dan Dr. Dafsah Akifazizar yang telah membawakan materi di sesi ke-8 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Servir yang telah mensupport pada sesi materi pertama, dan yang kedua adalah pada PT Axelor Ultima Management yang juga mensupport di topik yang kedua. Baik, demikianlah
sesi ke-8 mengenai angina in depth. Dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Adi Bestara, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang telah membawakan sesi ke-8 dengan sangat menarik sekali. Terima kasih juga kepada para pembicara dan juga sponsor yang sudah mensupport sesi kita yang ke-8. Dan dengan berakhirnya sesi yang ke-8, maka berakhir pula seluruh sesi yang sudah disampaikan di acara SCF pada hari ini. Namun jangan kemana-mana dulu, karena kita ada pembagian hadiah setelah ini untuk para penanya kita yang beruntung, dan juga akan ada satu buah grand prize yang akan kita undi di akhir acara. Dan kepada seluruh partisipan yang berbahagia yang masih setia di acara ini, kami persilakan untuk mengisi polling terlebih dahulu, polling kuesioner yang terlebih dahulu ada di layar rekan-rekan semuanya. Kami persilakan untuk mengisi polling yang ada di layar teman-teman semuanya. Ya, sudah muncul polling. Ada 5 pertanyaan yang bisa diisi secara cepat. Ya. Baik, dan selanjutnya acara penutup, yaitu sebelum kita pembagian hadiah, ada sedikit laporan dari Ketua Panitia SCF dan juga SOCF 2021 kepada yang terhormat Dr. Alfa Alvin Nursidik, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah berada pada penghujung acara SCF dan SOCHF 2021. Terima kasih saya aturkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, semua sponsor, moderator, semua narasumber, peserta yang telah aktif berpartisipasi pada setiap sesinya, kemudian semua teman-teman panitia yang telah bekerja dengan sangat keras. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kami sangat menerima antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta, dan kami mohon maaf atas kekurangan yang terjadi pada acara pelaksanaan acara ini. Sebagai laporan, peserta SCF dan SOCHF tahun ini mencapai 542 peserta. Dan kemarin kita juga telah melaksanakan health talk secara daring sebagai acara seminar untuk awam tentang penyakit kardiovaskuler. Semoga forum ilmiah ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak. Akhir kata saya mengucapkan sampai jumpa di SCF dan SOCHF 2022. Semoga pandemi COVID segera berakhir dan event-event selanjutnya dapat kita laksanakan secara onsite atau tatap muka. Terima kasih semuanya. Salam jantung sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.